Kasus yang selanjutnya ini masalah pembagian pada suatu suku banyak ya. Nah, untuk masalah pembagian suku banyak ya, pertama-tama ingat dulu persamaannya. Ya, kita udah pernah belajar ini bahwa yang dibagi itu nantinya sama dengan ya. Dia sama dengannya pembagi. Ya, pembagi kemudian nanti sama kalian dikalikan ya. Dikalikan dengan hasil, nah baru ditambah dengan sisa bagi. Ya, ini persamaan yang berlaku pada pembagian ya. Pembagian apapun, salah satunya pembagian suku banyak ini. Nah, yang disebut yang dibagi itu ya si fungsi PX nih. Kalian bisa baca ya. Ini sisa pembagian PX sama dengan sekian. Nah, dibagi oleh X kuadrat tambah 9. Berarti ini yang posisi yang dibagi. Si PX ini kalau kita tuliskan ya X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan AX kuadrat ditambah dengan 3BX ya. 3BX kemudian ditambah 21. Nah ini adalah fungsi yang dibaginya. Sama dengan si pembagi. Nah pembaginya tentunya yang ini nih. Jadi kan jelas keterangannya ya. Si fungsi PX ini dibagi oleh X kuadrat tambah 9. Nah, yang X kuadrat tambah 9 itulah pembaginya. Kita tulis di bawah pembagi ya. Nah, ini X kuadrat ditambah 9. Nah, kemudian dikalikan dengan hasil. Ini hasilnya kita belum tahu. Ini nggak tertuliskan ya. Yang diketahui itu adalah sisa. Ini ya, sisa pembagian PX oleh X kuadrat tambah 9 adalah B. Ya, jadi yang B ini adalah sisa. Nah, di sini hasilnya kita belum mengetahui, jadi kita tulis ulang hasil atau nanti bisa kita misalin HX aja ya. Ya, jadi hasil itu kita misalin HX, nanti ditambah sisa. Tadi sisanya yang B ini nih, ditambah B. Nah, ini permasalahannya. Biasanya kalau kita nemu persamaan suku banyak, pembagian pada suku banyak, kita carikan pembuat nol dari si pembagi. Ya, ini yang X kuadrat tambah 9, artinya kita carikan nilai X yang menyebabkan nanti X kuadrat tambah 9-nya 0. Cuman masalah, ini kalau kita lihat, ini kan bentuknya X kuadrat, kemudian ditambah 9, kelihatannya nggak ada nih nilai X yang menyebabkan X kuadrat tambah 9 ini 0. Nggak ada nih. Ini logikanya gini aja. Ini kalau X dikuadratin, itu hasilnya positif. Sekecil-kecilnya dia 0. Nah, kalau ditambah 9 ya nggak mungkin jadi 0 dong. Nah, artinya ini kita nggak bisa carikan pembuat 0 dari pembagi ini nih. Nah, ini strateginya gini aja ya. Coba yang ruas kiri kita tulis ulang ya, yang ruas kiri. Nanti kita bisa buatkan satu kesamaan suku banyak. Jadi maksudnya gini, kita buatkan identik. Ya, gimana caranya, strateginya? Kita harus membuatkan suatu bentuk yang identik ya, bentuk yang ada di ruas kiri, ya fungsi yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Kita buatkan gimana caranya nanti bentuk ini supaya identik. Ya, tentunya nah ini kita mainin di hasil baginya ya. Nah, tadi kan pembaginya X kuadrat tambah 9. Nah, supaya ini nanti munculnya bentuk yang identik ya, jadi bentuk suatu kesamaan. Otomatis si hasilnya ini pasti depannya nih X. Kenapa? Supaya waktu X kuadrat dikalikan X, nah nanti identik dengan yang ada di ruas kiri ya. X kuadrat kali X nanti munculnya X pangkat 3. Identik kan? Nah itu maksudnya ya, kita buatkan identik apa yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan. Nah, tentunya nanti si X ini akan misalkan ditambahkan ya. Nah, ditambahkannya suatu bilangan tertentu. Nah, di sini bilangannya berapa? Kelihatannya kita nggak tahu. Karena nanti di belakangnya ini harus ditambah B lagi nih. Ya, ini jangan sampai kalian tuliskan 21/9 ya. Kalau sebagian dari kalian menuliskan nih 21/9, nah ini keliru. Memang sih kalau ini kita kalikan nanti bilangan sama bilangan ya. Ini 9 kali 21/9 memang 21. Nah ini di ruas kanan pun 21. Tapi kan ini ada tambah B lagi di sini. Nah B-nya kan kita nggak tahu. Ini suatu bilangan juga.
Nah, nanti nggak akan identik jadinya. Nah, artinya kelihatannya bilangan ini kita nggak tahu berapa. Anggap aja kita misalin suatu bilangan C aja deh. Kita misalin ya, suatu konstanta tertentu. Kita misalin C aja. Paham ya? Nah, jadi kita buatkan bentuknya seperti ini yang di ruas kanan. Sehingga nih, ini yang ruas kiri sementara kita tulis ulang dulu aja ya. X kuadrat tambah AX kuadrat ditambah 3BX ditambah 21. Nah, yang ruas kanan coba yang ini kita kali-kalikan dulu ini. Ya, yang X kuadrat tambah 9 dikali X tambah C. Ini dikalikan X kuadrat kali X tentunya X pangkat 3. Kemudian X kuadrat yang sama dikalikan plus C itu plus CX kuadrat ya. Kemudian plus 9 kali X ini jadinya plus 9X. Dan terakhir plus 9 kali C ya plus 9C. Dan ada plus B-nya nih di sini. Bisa ya dipahami, dan kalau kita perhatikan ini bentuknya ya identik ya. Identik dalam arti kalian bisa lihat. Nah, ini sama-sama X pangkat 3. Nah, berarti yang lainnya ini mengikuti seperti ini nih. Yang ruas kiri kan koefisien X kuadratnya dia A. Berarti di ruas kanan ini dia C. Nah, artinya A nanti akan sama dengan C. Nah, gitu aja. Nah, kemudian di ruas kiri kan koefisien X kalian perhatikan 3B ya. Di ruas kanan kebetulan koefisien X-nya ini angkanya jelas nih. Dia 9. Artinya, ini kita bisa simpulkan. 3B akan sama dengan 9. Dari sini kita langsung mendapatkan nilai B-nya nih. B-nya di sini ya 3. Paham ya? Nih langsung dapat nilai B-nya. Kebetulan nanti kita butuh data B ya dan A ya. Nanti pertanyaannya di sini A tambah B kalau kita sedikit loncat ke pertanyaannya ya. Nah, untuk B udah berhasil kita dapatkan, tinggal cari nilai A. Nah, untuk cari nilai E kelihatannya ya kita lanjutin nih kalimatnya ya. Ini yang jika nih. Jika PX artinya ya ini PX tuh yang tadi yang X pangkat 3 ya, kita tulis di sini lagi ya. X pangkat 3 ini posisinya yang dibagi juga ya. X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 3BX kemudian tambah 21. Ya, kita pakai persamaan ini lagi. Yang dibaginya ini sama dengan, nah ini pembaginya sekarang yang X plus 1. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini pembaginya kita tulis di sini ya, X plus 1. Nah, nanti dikalikan hasil. Nah, hasilnya kita nggak tahu juga di sini. HX aja, cuma nanti hasil bagi yang ini sama yang tadi ini beda ya. Jadi nggak bisa kita, oh nanti HX-nya kita tulis X plus C. Jangan ya. Karena ini berbeda ya. Kemudian ditambah sisa. Nah, tambah sisa ya. Sisanya yang ini nih, ada keterangannya, yaitu 4B ditambahnya dengan 1. Nah, untuk persamaan yang ini kelihatannya ini bisa nih, kita carikan pembuat nol dari si pembagi. Ini bisa nih, pembuat nolnya ya. Kalau X plus 1 kita buatkan sama dengan 0, ya jelas X-nya dia negatif 1. Nah, ini yang kita sebut pembuat nolnya. Dari si pembagi, X-nya min 1. Karena min 1 tambah 1 dia jadi 0 pembaginya. Artinya kalau kita pakai X-nya sama dengan min 1 ya, kita input yang min 1 ke persamaan ini. Berarti ini min 1 pangkat 3 ya min 1. Ditambah min 1 yang sama input ke X ini ya. Min 1 kuadrat kan 1 kali A ya tambah A. Kemudian ditambah 3B kali min 1 ya min 3B. Kita tulis di sini ya min 3B. Kemudian ditambah 21 sama dengan, nah min 1 yang sama taruh sini, min 1 tambah 1 0. 0 kali HX ya 0. Ya 0 nggak usah tulis ya. Nah ini sama dengannya 4B tambah 1. Paham ya? Kebetulan B-nya kita punya yang angka 3. Ya substitusi aja angka 3 ini ke B yang ada di persamaan ini ya. Nah ini nanti dapat nih nilai A-nya. Ya, nanti dapat A dapat B ya selesai, kita bisa jawab pertanyaannya ya, A tambah B. Ini min 1 tambah A-nya kita tulis ulang, negatif 3B. B-nya tadi 3 ya. 3 kali 3 ya 9. Kemudian ditambah 21 sama dengan, nah ini 4B. B-nya tadi 3. 4 kali 3 12. 12 tambah 1 ini 13 ya. Sehingga nilai A-nya ini yang ini kerjain dulu aja. Min 1, min 9 kan min 10 ya. Ini A-nya tulis lagi. Min 10 tambah 21 ya tambah 11 ya. Jadinya min 10 plus 21 ya plus 11.
Sama dengannya dia 13. Sehingga nilai A-nya ya 13 kurang 11, 2. Dapat nilai A-nya 2, B-nya 3. Sehingga pertanyaannya kan A tambah B di sini. Nah, artinya ya tinggal 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Selesai. Pilihan yang E ada. Nah, ini strateginya ya, kita membuatkan apa yang namanya kesamaan dalam suku banyak. Ya, jadi kita buatkan identik. Ya, kalau kiri X pangkat 3, gimana caranya yang kanan kita buatkan X pangkat 3 juga. Sehingga hasil baginya dipastikan nih X. X tambah sesuatu. Ya, suatu konstanta tertentu. Ya, sehingga kita nantinya mendapatkan bentuk yang serupa ini. Dalam hal X pangkat 3-nya serupa. Ya, nanti yang lain-lain ngikutin. Ya, koefisien-koefisien yang lain ngikutin. Nah, itu cara kerjanya ya. Oke.